Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus Sahabat Terbaik dan Setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 7 Juni, judul renungan kita, Tanda Nabi Yunus. Ayat hafalan, Lukas pasal 11 ayat 30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Para pemimpin Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak menerima Yesus sebagai Mesias, sekalipun kesaksian Musa dan kitab para nabi sesungguhnya sudah cukup untuk menerangkan Mesias dan siapa Yesus. Mereka datang memanggil Yesus sebagai guru, tetapi meminta suatu tanda dari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 12 ayat 39. Pernyataan Yesus bahwa kepada mereka tidak akan diberi tanda, kalimat itu bermakna dalam. Sesungguhnya tanda sudah banyak. Kesaksian kitab Musa dan para nabi sudah banyak. Bahkan kesaksian malaikat tentang tanda bagi mereka. Malaikat berkata, "Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 12. Tetapi karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat dengan mata jasmani, tapi tidak dapat melihat dengan mata rohani, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 9 ayat 39 dan 40, maka mereka tetap meminta tanda lain. Maka tanda yang akan diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus tidak hanya tentang mujizat kelepasannya dari perut ikan paus, tetapi juga keberhasilan pelayanannya kepada orang Niniwe, ibu kota Assyria lama. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 398. Pertobatan orang Niniwe atas pelayanan Yunus, walaupun dia melayani dengan tidak membuat mujizat, tetapi pekabaran yang disampaikan Yunus yang penuh kuasa itu meyakinkan hati mereka sehingga bertobat. Hal yang sama seharusnya benar terkait dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa pekabaran Kristus yang disampaikan pasti dengan petunjuk yang meyakinkan atas kuasanya, sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36. Tetapi sebaliknya, sekalipun dengan semua petunjuk itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi masih dengan keras kepala menolak untuk percaya atas petunjuk yang diberikan untuk menolong mereka. Tanda Nabi Yunus digambarkan sebagai tanda Kristus. Kelepasan Yunus dari perut ikan dan kemudian berhasil menobatkan orang Niniwe, itulah tanda Niniwe. Demikian juga bahwa penyaliban, penguburan Yesus, dan kemudian kebangkitannya dari kematian seharusnya dapat menjadi tanda untuk bisa meyakinkan semua orang untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dialah sahabat terbaik dan setia bagimu. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkau-lah adalah sahabat terbaik dan setia bagi kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh terus percaya dan beriman kepada Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.